Saudara, hidup kita punya tujuan, penempatan kita, tujuannya untuk misi ilahi. Sama seperti Ratu Esther, Tuhan tidak pernah keliru menempatkan kita. Dia tahu mengapa kita ada di sini dan untuk apa kita ada di sini. Saudara, saya ingin membahas lebih dalam tentang kejadian yang juga mirip dengan kisah Ratu Esther, di mana bangsa Yahudi mengalami genosida. Di sini juga kita tahu Perang Dunia Kedua, pencetusnya Hitler pada masa yang sangat kelam dalam sejarah Eropa dan dunia. Mohon maaf saudara. Saat rejim Nazi menindas dan memburu orang Yahudi, ada seorang perempuan Kristen Belanda. Dia perempuan Kristen, bukan orang Yahudi. Dan dia bernama Corrie ten Boom, dilahirkan di Haarlem, Belanda tahun 1892. Dia dalam sebuah keluarga yang taat, keluarga Kristen yang taat dan melayani. Keluarga ten Boom membuka rumah mereka sebagai tempat perlindungan bagi orang Yahudi yang diburu. Mereka menyiapkan ruang rahasia, sistem pelarian, dan jaringan bawah tanah. Wow! Jadi dia sudah mempelajari segala sesuatu dan dia sudah siap mempersiapkan nyawanya untuk ini. Dan pada satu ketika akhirnya Nazi menangkap mereka. Sistem ini, rahasia ini terungkap oleh Nazi. Dan Corrie pun yang bukan orang Yahudi masuk kamp konsentrasi Ravensbrück. Dan dalam penderitaan, Corrie tetap berpegang pada iman, melayani sesama, dan dia menyaksikan kuasa Allah menyalurkan pengharapan bagi bahkan di tengah kekejaman manusia. Sekarang saudara, kisah Corrie Bontem ini mungkin tidak sama persis seperti Ratu Esther, tapi keberadaan Corrie Bontem sudah menyelamatkan banyak orang Yahudi. Esther dipilih menjadi ratu dalam kerajaan Persia bukan kebetulan. Dan bukan untuk kemewahan, kenyamanan pribadi, tapi untuk misi ilahi di masa depan, misi penyelamatan umat Israel. Corrie ten Boom, dia bukan orang Yahudi, tapi dia dipanggil oleh suatu situasi, bukan karena dia memilih, tetapi karena imannya, arena partisipasinya, melainkan karena juga keadaan yang luar biasa, dan dia tetap melangkah dalam iman. Esther menghadapi ancaman genosida terhadap bangsanya, orang Yahudi di Persia. Corrie menghadapi genosida atau pembantaian orang Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Ini kisah yang paralel antara kisah Esther dan Corrie Bontem. Esther menyiapkan diri dengan puasa dan doa sebelum dia bersuara di depan raja. Corrie dan keluarganya menyembunyikan orang Yahudi dan ketika ditangkap tetap berdiri teguh dalam iman mereka. Dalam situasi yang tampak tanpa harapan, tangan Allah bergerak. Esther mengubah nasib bangsanya. Corrie menolong ratusan orang Yahudi selamat dari kematian. Saudara, bila kita menyoroti poin utama dari kisah Corrie ten Boom yang relevan untuk kita, ada asal-usul dan panggilan. Corrie berasal dari keluarga sederhana. Dia pembuat jam dan penjual barang antik. Dia bergiat dalam pelayanan, dia mendidik remaja. Kemudian zaman memanggilnya ke arena yang jauh lebih besar. Dia membantu orang Yahudi saat Holocaust. Holocaust ini apa? Holocaust ini adalah sistem bagaimana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Ini rejim yang dibangun oleh Hitler yang sangat benci orang Yahudi. Ia tidak mencari sorotan, tetapi oleh panggilan ia berada di sana. Keputusan berani dalam kondisi kritis. Ketika perempuan Yahudi datang meminta perlindungan, keluarga ten Boom membuka rumah meski dekat markas Gestapo. Artinya, saat Esther memutuskan maju menemui raja dengan resiko mati, Esther 4 ayat 16, Corrie pun dalam resiko yang sama, resiko mati. Dan dia memilih tetap menolong orang-orang Yahudi. Saudara, pengorbanan pribadi untuk keselamatan banyak orang.
Kori dan keluarganya akhirnya ditangkap. Ayahnya meninggal di penjara. Kori mengalami penderitaan berat. Namun banyak yang selamat. Esther juga menempatkan dirinya untuk bangsanya. Kalau aku binasa, biarlah aku binasa. Ini pernyataan iman yang penyerahan total pada Tuhan. Hidup atau mati. Kalaupun Tuhan tidak menolongku, aku tetap percaya Dia Tuhan yang baik. Aku rela mati dengan imanku. Ini luar biasa, saudara. Kuasa Allah yang tersembunyi bekerja melalui keberanian manusia. Bukan kekuatan politik atau kemegahan istana yang menyelamatkan bangsa. Esther, melainkan tangan Allah yang membalikkan nasib melalui Esther. Demikian juga, bukan strategi manusia semata yang menyelamatkan orang Yahudi melalui Kori, tetapi kerjasama iman, kerendahan hati, dan keberanian yang dibimbing oleh Allah. Saudara, dari tokoh ini kita melihat satu pola ilahi yang sama. Penempatan yang bukan kebetulan. Allah menempatkan Esther di istana Persia dan menempatkan Kori di Belanda dengan kapasitas dan panggilan khusus. Situasi yang genting, ancaman yang besar bagi Esther, ancaman genosid bagi Kori, Holocaust. Ini dua arena berbeda, tapi misinya sama. Melalui satu perempuan, banyak orang Yahudi yang diselamatkan. Saudara, respon iman yang membawa terobosan. Kori berpuasa dan menyapa raja. Ini Esther ya. Esther berpuasa dan menyapa raja. Sedangkan Kori menolong dan tetap tegar. Walaupun hasilnya bukan untuk kemuliaan pribadi semata, tetapi untuk penyelamatan banyak orang dan kemuliaan Allah. Dengan demikian, saudara, siapapun Anda yang merasa saat ini Anda kecil, orang biasa, tidak ada yang spesial, saya mau nyatakan, lihatlah Esther, lihatlah Kori, mereka pun orang biasa, orang sederhana, tapi ada misi ilahi dalam hidup mereka. Allah menempatkan mereka untuk waktu seperti ini. Anda bukan kebetulan, Anda diperlengkapi untuk misi ilahi. Tuhan memberkati.